Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan Pak Heru. Tetap materi IPS kelas 7. Sebelum materi, mari kita berdoa. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan dan semangat belajar serta mendapatkan ilmu yang manfaat. Pada materi kali ini yaitu dinamika penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia itu sangat banyak sekali, dan Indonesia meskipun luas, tapi pertumbuhan penduduknya juga sangat cepat. Pada materi kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah keadaan penduduk di suatu wilayah atau dari suatu waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi yang pertama kelahiran, di mana kenapa pertumbuhan penduduk semakin cepat? Karena anak usia dini atau masih sekolah banyak yang sudah melahirkan. Sebenarnya pemerintah sudah menggalangkan program keluarga berencana dan lain sebagainya. Itu adalah untuk memperhambat kelahiran masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah kematian. Kematian faktornya bermacam-macam. Ada yang tidak pakai sakit atau yang pakai sakit, kecelakaan atau bencana dan lain sebagainya. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, semakin banyak penduduk, semakin kecil tempat atau peluang orang untuk bekerja. Persaingan semakin banyak. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Penduduk semakin banyak itu adalah sangat merubah perekonomian di suatu tempat tersebut. Yang kelima adalah perpindahan atau migrasi. Migrasi itu biasanya dicari masyarakat yang tempatnya tempat-tempat yang ramai, seperti daerah-daerah yang mulai maju. Kita contohkan Sidoarjo. Saya melihat orang jualan makanan di Sidoarjo mana yang nggak laku. Saya melihat itu adalah contoh kenapa Sidoarjo diburu oleh masyarakat di luar Sidoarjo, karena di Sidoarjo perekonomiannya baik atau bagus. Yang kedua yaitu jumlah penduduk dan persebarannya. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 yaitu mencapai 265 juta jiwa dengan 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Di mana penggolongan penduduk masih tergolong anak-anak yaitu 0 sampai 14 mencapai 70,49 juta, sekitar 26% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif yaitu 14 sampai 64 sekitar 179,13 juta jiwa atau 67,6%, dan jumlah usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa, sekitar 5,8%. Faktor yang mempengaruhi, ternyata terdapat faktor-faktor kontrol yang mempengaruhi apakah wilayah tersebut akan menjadi daerah padat penduduk atau tidak. Faktor tersebut antara lain adalah tentang fisik, keadaan daerah tersebut, iklim, ya, tidak sering banjir dan lain sebagainya, tanahnya yang subur untuk pertanian dan untuk apa saja, baik pertanian sawah atau tambak dan sebagainya. Vegetasi, suplai air, keadaan air nggak sulit, tidak sering ada bencana atau tidak ada penyakit, terus sumber daya alam, komunikasinya bagus, perekonomiannya menunjang, politiknya tidak carut-marut. Cara menghitung kepadatan penduduk sangat mudah, anak-anak. Anak-anak tinggal menghitung berapa jumlah penduduk di daerah tersebut, kemudian dibagi dengan luas wilayahnya. Itu cara menghitung kepadatan penduduk.
Anak-anak yang kami banggakan, selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu dikelompokkan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Tapi secara umum kriterianya adalah usia, jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan. Ini yang pertama yaitu komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Yang ketiga komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin yaitu struktur usia muda dan struktur penduduk tua. Komposisi penduduk menurut angkatan kerja yaitu biasanya umur 15 tahun ke atas. Penduduk yang bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan, dapat terlebih dahulu yaitu mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja. Komposisi penduduk dibagi menjadi 3. Digolongkan menjadi 3. Yang pertama rendah yaitu 30 ke bawah, sedang 30 sampai 40, tinggi 41 ke atas. Itu adalah pengelompokan dari komposisi penduduk menurut rasio. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk terhadap kualitas penduduk. Diprediksi akan memasuki fenomena bagus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Hal ini terjadi karena keberhasilan program keluarga berencana. Keluarga berencana ini terdapat perubahan pada struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Jumlah penduduk yang besar apabila berkualitas akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kenyataan kualitas penduduk Indonesia masih memprihatinkan. Itu yang dikatakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu Bapak Basri Jalal yang ada di Bantul. Kualitas penduduk Indonesia berdasarkan Human Development Index 2012 menduduki urutan 121 dari 187 negara yang ada di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia rendah antaranya yaitu masalah pendidikan. Biasanya bukan meniskan orang perempuan, biasanya orang ibu atau keluarga itu wis ojo sekolah duku-duku gak urung yo masak. Itu salah satu penghambat juga, yaitu tentang masalah pendidikan. Atau waktunya sekolah tapi sudah bekerja, dituntut oleh orang tua untuk membantu. Yang kedua masalah kesehatan, tidak selalu menjaga kesehatan dalam arti membahasakan tradisi-tradisi yang mengurangi kurang bersih. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Kita harus bisa menghitung pendapatan per kapita itu, tingkat pendapatan kita dan pengeluaran kita itu harus kita rasiokan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Mungkin itu aja anak-anak materi kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung japri ke nomor saya, ke WA saya. Seketika itu insya Allah kalau saya lihat nanti langsung saya bantu untuk menjelaskan atau saya buatkan video lagi untuk anak-anak yang belum jelas. Itu aja, terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.